Nah, kebangkitan beliau itu yang kita peringati hari kelahirannya, orang mengatakan tidak ada itu alasannya, dasarnya tidak ada sama sekali. Ayat 58 surah Yunus, ketika Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kita dengan karunia Allah, dengan rahmatnya kita bergembira. Apa yang dimaksud dengan rahmat di situ? Rahmat di situ adalah kebangkitan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat 58 surah Yunus ini ditafsirkan oleh ayat 107 dari surah Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa Allah tidak berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin? Karena Rasulullah milik kita. Tapi di sini rahmatan bagi sekalian alam. Kalau sekalian alam berarti semua orang. Semua orang. Nah, bagi yang senang membaca, nanti bisa dibaca di tafsir Safwatut Tafasir karyanya Muhammad Ali As-Sabuni jilid 2. Nanti dilihat ketika menafsirkan surah Al-Anbiya, di bawah itu ada catatan kakinya, limada lam yakulillahu subhanahu rahmatan lil mu'minin wa innama qala rahmatan lil alamin. Kenapa? Apa rahasianya? Disebut sederet alasannya. Li'annahu ja'ahum bil huda, Nabi datang membawa petunjuk. Allamahum ba'dal jahalah, mengajarkan mereka keilmuan setelah mereka berada dalam kebodohan. Hadahum minal dhalalah, membawa petunjuk setelah mereka berada dalam kesesatan. Sekaligus wan najata minasyaqawatil uzma, menyelamatkan kita dari kekecewaan yang besar nanti di hari kemudian, sampai dengan wanalu ala yadaihi al khairatil katsiratil akhirati wal ula. Di tangan beliau lah kita mendapatkan banyak keistimewaan, kebaikan, kelebihan dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu itu. Karena dulu pernah kita sampaikan, umat Nabi ini umurnya tak panjang-panjang seperti umat terdahulu. Beliau sendiri mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina aw sab'in. Umur umatku antara 60-70. Kata para pakar sekarang, itu dulu. Sekarang sudah putus 10 tahun. Umurnya enggak 60-70 lagi, tapi 50-60. Kenapa? Karena dia terkontaminasi dengan makanan. Dulu nggak ada makanan yang ada bahan-bahan pengawetnya, nggak ada. Sekarang semuanya bahan pengawet. McD nggak ada dulu, Texas nggak ada, iya kan? Nah, itu kita mengurangi jadi korting 10 tahun. Nah, umur panjang itu adalah bahagian yang nggak terpisahkan dari umat terdahulu. 100 tahun biasa, 200 tahun biasa, 400 tahun biasa. Umat Nabi Allah Daud panjang-panjang. Nabi Allah Nuh berapa tahun? 950 tahun. Coba kita bayangkan, kita umur 100 tahun itu sudah tinggal tulang sama kulitnya saja. Berapa lama itu kita bayangkan. Tapi karena Nabi dibangkitkan, kita mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka terdahulu itu. Dicari jalan pintasnya itu. Umur kita pendek, tapi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka sama saja dengan kita mendapatkan tambahan umur 83 tahun lebih. Kalau umur kita 80, berarti umur kita menjadi 160 tahun.
Kita sholat saja di Masjidil Haram sama seperti sholat 100.000 di tempat lain. Satu kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di tempat lain. Maka orang berlomba-lomba untuk umroh, untuk haji, karena tidak ada tempat lain. Begitu juga puasa, kita puasa 6 hari bulan Syawal setelah kita menyelesaikan puasa Ramadan, nilainya sama dengan ibadah puasa kita 1 tahun lamanya, dan lain-lain. Dihimpun semua itu oleh Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam bukunya Syarah Al-Ummah Al-Muhammadiyah, Khasais Al-Ummah Al-Muhammadiyah, 2 jilid. Kami kita ingin tahu itu namanya fadail, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Karena mengingat umur kita pendek, kita cari orang umur 100 tahun sulit sekali. Kalau di kota jelas tidak ada itu. Mungkin di kampung ada yang tak stres-stres itu. Kalau yang di kota akan stres-stres, ya kata Nabi dari umur 60, 30 tahun sudah miring-miring jalannya. Berapa banyak yang sudah stroke itu? Iya kan? Sampai orang kafir pun hatta kufara ruhimubi, orang kafir pun mendapatkan rahmat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa rahmatnya? Haitsu ukhira uqubatuhum fid dunya wa lam yasta'silhum 'adzabil akhirah. Ditunda azab yang seharusnya mereka terima. Sekarang ada orang yang membangkang, yang melawan, tidak mau menerima kehadiran Rasulullah SAW. Misi kenabian dan kerasulannya tidak mau dia terima. Dulu Allah langsung kirim azab dan siksanya, dibayar kontan, dikirim angin panas, dikirim banjir, ditenggelamkan, dan seterusnya. Itulah yang Allah jelaskan dalam ayat 30 surah Al-Ankabut. Fakullan aqadna bidambi faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayh wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhribahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Maka selama Nabi berada di tengah-tengah, tidak ada yang namanya siksa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, maka dari itu Allah sebutkan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil mu'minin. Kalau kita berbicara Nabi ini menjadi rahmat, maka rahmat itu diartikan dalam bentuk kasih sayang, cinta. Cintanya Rasulullah kepada umatnya luar biasa.